19. Ingsun anyekseni ing datingsun dewe satuhune ora ono pangeran amung ingsun lan ingsun anyekseni satuhune Muhammad iku utusan ingsun. Ia sejatine kang aran ola iku badan ingsun, Rasul iku roh ingsun, Muhammad iku cahyo ningsun. Ia ingsun kang eling tan keno ing lali. Ia ingsun kan langgeng ora keno owah kingsir ing kahonon jati. Ia ingsun kang waskita ora kasamaran ing sawiji-wiji. Ia ingsun kang amurba amiseso, kang kuosa wicaksono ora kukurangan ing pangerti. Biar sampurna padhang terawangan. Ora karasa apa-apa, ora ono katon apa-apa, mung insun kang liputi ing ngalam kabeh kalawan kodrat ingsun. Artinya, aku angkat saksi di hadapan zatku sendiri. Sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali aku, dan aku angkat saksi. Sesungguhnya Muhammad itu utusanku. Sesungguhnya yang disebut Allah ingsun diri sendiri, Rasul itu rohku, Muhammad itu cahayaku, akulah zat yang hidup tidak akan terkena mati. Akulah zat yang selalu ingat, tidak pernah lupa. Akulah zat yang kekal, tidak ada perubahan dalam segala keadaan. Bagiku, tidak ada yang samar sesuatu pun. Akulah zat yang maha menguasai, yang kuasa dan bijaksana. Tidak kekurangan dalam pengertian, sempurna, terang benderang. Tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa. Hanya aku yang meliputi sekalian alam dengan kodratku. Ajaran tersebut disebut sebagai ajaran atau wejangan. Sasahidan Serat Wirid Hidayat Jati merupakan naskah paling terkenal hasil karya Raden Ngabehi Ronggowarsito. Menurut Raden Ngabehi Ronggowarsito, naskah tersebut merupakan wejangan wali ke-8. Jadi wali ke-8 yang dimaksud adalah Kajeng Sunan Syekh Siti Jenar. Melihat pernyataan ini, logis jika tahun wafatnya Syekh Siti Jenar ditetapkan pada tahun 1517. Sebab setelah kekuasaan Raden Fatah, usia kerajaan Demak tidak berlangsung lama, disambung dengan kerajaan Pajang. Dari wejangan Sasahidan itu, nampaklah pengalaman spiritual dan keadaan kemanunggalan pada diri Syekh Siti Jenar terjadi dalam waktu yang lama dan mendominasi keseluruhan wahana batin Syekh Siti Jenar. Nampak juga bahwa dalam intisari ajaran tersebut, konsistensi sikap batin dan sikap zahir dari ajaran Syekh Siti Jenar. Jika ilmu tidak ada yang dirahasiakan dalam pengajaran, maka demikian pula pengalaman batin dari keagamaan juga tidak bisa disembunyikan. Dan pengalaman keagamaan yang terlahir tidak harus ditutup-tutupi, walaupun dengan dalih dan selubung syariat. Dan akhirnya, dalam ajaran Sasahidan itulah, semua ajaran Syekh Siti Jenar tersimpul. 20. Adapun manunggalnya keimanan, itu menjadi tempat berkumpulnya jauhar atau mutiara Muhammad. Terdiri atas 15 perkara, seperti perincian sebagai berikut. A. Imannya imam. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan. Engkau adalah keberadaan Allah. B. Imannya tauhid. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mempersekutukan. Engkau adalah panunggale atau tempat manunggalnya Allah. C. Imannya syahadat. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan. Engkau adalah sifatullah atau sifatnya Allah. D. Imannya makrifat. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan. Engkau adalah kewaspadaan Allah. E. Imannya sholat. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan. Engkau adalah menghadap Allah. F. Imannya kehidupan. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan. Engkau adalah kehidupannya Allah. G. Imannya takbir. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan. Engkau adalah kepunyaan keagungan Allah. H. Imannya sadrah. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan. Engkau adalah pertemuan Allah. Ke-1. Imannya kematian. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan. Engkau
adalah kesucian Allah. J. Imannya Junud. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan. Engkau adalah wadahnya Allah. K. Imannya Jinabat. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan. Engkau adalah kawin buhaning atau bertambahnya nikmat dan anugerah Allah. L. Imannya Wutlu. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan. Engkau adalah asma Allah. M. Imannya Kalam atau perkataan. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan. Engkau adalah ucapan aleh. Imannya Akal. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan. Engkau adalah juru bicara Auli, o imannya Nur. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mempersekutukan. Engkau adalah wujudullah, yaitu tempat berkumpulnya seluruh jagat atau makrokosmos, dunia akhirat, surga neraka, arsh atau kursi, roh kalam atau lauh ol kalam, bumi langit, manusia, jin, iblis, malaikat, nabi, wali, orang mukmin, nyowo semua, itu berkumpul di pucuknya jantung yang disebut alam kial atau alam ol khayal. Maksudnya adalah angan-angannya Tuhan. Itulah yang agung yang disebut alam barzah. Yang dimaksud adalah pamoring kawulo Gusti. Yang disebut alam mitsal, yang dimaksudnya adalah awal pengetahuan, yaitu kesucian, zat sifat asma af'al. Yang disebut alam arwah, maksudnya berkumpulnya nyowo, yang adalah dipenuhi sifat kamal jamal. Ajaran tersebut terkenal dengan sebutan manunggaling iman. Dari aplikasi iman dalam bentuk keimanan, manunggaling kawulo Gusti tersebut, tampak bahwa fungsi manusia sebagai khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi betul-betul nyata. Manusia adalah cermin dan pancaran wujud Allah dengan fungsi iradah dan kodrat yang berimbang. Semua bentuk syariat agama ternyata memiliki wujud implementasi bagi tekad hatinya, sekaligus ditampakkan melalui tingkah lahiriahnya. Jelas sudah bahwa dalam sistem sufisme, imannya kehidupan maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mempersekutukan. Engkau adalah kehidupannya Allah, ajaran langit. Allah berhasil dibumikan oleh imannya kehidupan. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mempersekutukan. Engkau adalah kehidupannya Allah. Melalui doktrin utama manunggaling kawulo Gusti, manusia diajak untuk membuktikan keberadaan Allah secara langsung. Bukan hanya memahami keberadaan dari sisi nalar dan rasa sentimen, makhluk atau perasaan yang dipaksa dengan doktrin surga dan neraka. Imannya kehidupan, maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mempersekutukan. Engkau adalah kehidupannya Allah, mengajarkan dan mengajak manusia bersama-sama Allah dalam diri pribadi masing-masing. 21. Adapun yang menjadi maksud adalah sebagai berikut. A. Iman adalah pangandeling atau pusaka andalan roh. B. Tauhid, panunggale atau saudara tak terpisah, tempat manunggal roh. C. Makrifat, penglihatan roh. D. Kalbu, penerimaan atau antena penerima roh. E. Akal, pembicaraannya roh. F. Niat, pakar maning roh. K. Solat, menghadapnya roh. H. Syahadat, keadaan roh. Pernyataan Syekh Siti Jenar tersebut mempertegas maksud manunggalnya iman di atas. Di dalam hal ini, Syekh Siti Jenar menjelaskan maksud dari masing-masing doktrin pokok tauhid dan fikih ketika dikaitkan dengan spiritual. Iman, tauhid, marifat, kalbu, dan akal adalah doktrin pokok dalam wilayah tauhid dan niat. Solat serta syahadat adalah doktrin pokok fikih. Oleh Syekh Siti Jenar semua itu dirangkai menjadi bentuk perbuatan roh manusia, sehingga masing-masing memiliki peran dan fungsi yang dapat menggerakkan seluruh kepribadian manusia, lahir dan batin, roh dan jasadnya. Itulah makna keimanan yang sesungguhnya. Sebab rukun iman, rukun Islam dan ihsan pada hakikatnya adalah suatu kesatuan yang utuh yang membentuk kepribadian ilahiyah
pada diri manusia. 22. Yang disebut kodrat itu yang berkuasa. Tiada yang mirip atau yang menyamai. Kekuasaannya tanpa piranti, keadaan wujudnya tidak ada baik luar maupun dalam, merupakan kesantrian yang beraneka ragam. Irodat artinya kehendak yang tiada membicarakan, ilmu untuk mengetahui keadaan yang lepas jauh dari panca indera, bagaikan anak panah lepas. Bagi Syekh Siti Jenar, kodrat dan irodat bukan hal yang terpisah dari manusia dan bukan mutlak milik Allah. Kodrat dan irodat menurut Syekh Siti Jenar terkait erat dengan eksistensi sang pribadi manusia. Pribadi adalah eksistensi roh, maka jika roh adalah pancaran cahayanya, pribadi adalah tajalinya, penjelmaan dirinya. Pribadi adalah Allah yang menyejarah. Maka Syekh Siti Jenar mengemukakan bahwa dirinya adalah sang pemilik 20 sifat ketuhanan. Oleh karena itu, kodrat merupakan kuasa pribadi, sifat yang melekat pada pribadi sejak zaman azali dan itu langgeng. Demikian pula adanya irodat, kehendak atau keinginan. Antara karsa, keinginan dan kuasa adalah hal yang selalu berkaitan bagi wujud keduanya. Tentu menyangkut kehendak. Setiap pribadi memiliki karsa yang mandiri. Dan yang berhak merumuskan hanyalah perundingan antara pemilik iradah dengan yang maha memiliki iradah. Kemudian untuk mewujudkan rasa cipta itu, perlu juga pelimpahan kodrat Allah pada manusia. Untuk itu semua, Syekh Siti Jenar mendidik manusia untuk mengetahui yang maha kuasa dan mengetahui letak pintu kehidupan serta kematian. Tujuannya jelas, agar manusia menjadi pribadi sejati, pemilik iradah dan kodrat bagi dirinya sendiri. 23. Inilah maksud syahadat. Asyhadu jatuhnya rasa, ilaha kesejatian rasa, ilallah bertemu rasa. Muhammad hasil karya yang maujud, pangeran kesejatian kehidupan. Dalam hal syahadat ini, Syekh Siti Jenar mengajarkan berbagai macam syahadat, dan hal itu selaras dengan konsep utama ajarannya, manunggaling kawula Gusti, serta tetap di atas fondasi ajaran sholat daim. Syahadat dalam hal ini adalah menjadi keadaan roh, bukan sekedar ucapan lisan, dan hasil pengolahan nalar pikiran atau bisikan hati. Susunan kalimat syahadat adalah campuran bahasa Arab dan bahasa Jawa. Hal ini menjadi kebiasaan Syekh Siti Jenar dalam mengajarkan ajaran-ajarannya, sehingga dengan mudah dan gamblang, murid serta pengikutnya mampu memahami dan mengamalkan ajaran tersebut tanpa kesulitan akibat kendala bahasa. Beberapa wali di Jawa, selain Syekh Siti Jenar, juga memiliki dan mengajarkan syahadat. Misalnya syahadat Sunan Giri, Bismillahirrohmanirrahim, syahadat Kencono Sinarawedi, Sahadu Minangka Kencono Sinarawedi, Zat Sukmo kang ginawa mati, kurungan mas ilang tanpa kerono, sira muliha maring kubur. Syahadat Sunan Bonang, Bismillahirrohmanirrohim, syahadat Kencono, linggih ing maligi mas, ulir stroning geni muskala, ilang ing kawulo ojakari, yahu yahu yahu, sirna kurungan tanpa kerono. Dan syahadat Sunan Kalijogo, Bismillahirrohmanirrohim, syahadat Kencono, kurungan mas kuliting jati, sejatining sukmo, ginawa mati, sirna tan ono kari, sukmo ilang, jiwa ilang, kang lunga, pat hurupane, doplap ilang. Dan ini adalah aplikasi syahadat menurut Syekh Siti Jenar. Sebagian syahadat yang ada merupakan dizikir dan wirid ketika Syekh Siti Jenar mengajarkan cara melepaskan air kehidupan atau tirta nirmaya untuk membuka pintu kematian menuju kehidupan sejati di alam akhirat. Syahadat-syahadat sejenis juga diajarkan oleh Ki Ageng Pengging kepada Sunan Kudus. Sebelum wafatnya, jatuhnya rasa atau tibaning roso, maksudnya adalah meresapnya Allah dalam kehendak dan kedalaman jiwa. Ini kemudian dipupuk dengan laku spiritual yang melahirkan sejatining roso, di mana ruang keseluruhan jiwa telah terdominasi oleh Al-Haq atau Allah. Kemudian lahirlah ungkapan ilallah sebagai puncak, yakni pertemuan rasa. Manunggalnya yang mengungkapkan asyhadu dengan sarono ungkapan, yakni Allah.
Kemanunggalan ini memunculkan tenaga dan energi kreativitas positif dalam bentuk karya yang berbentuk nyata, bermanfaat, dan berdaya guna, serta bersifat langgeng yang diidentifikasikan dengan sebutan Muhammad atau yang memiliki segala keterpujian sebagai perwujudan real dari Sang Wajib All Wujud. Maka diri manusia sebagai pangeran atau Tuhan itulah yang merupakan kesejatian hidup atau kehidupan. Syahadat dalam sistem ajaran Syekh Siti Jenar bukanlah hanya sekedar bentuk pengakuan lisan yang berupa syahadat, tauhid, dan syahadat Rasul. Namun, syahadat adalah persaksian batin yang teraplikasi dalam tindakan zahir sebagai wujud kemanunggalan Kaulo Gusti. Dengan demikian, syahadat mampu melahirkan karya-karya yang bermanfaat. 24. Mengertilah bahwa sesungguhnya ini syahadat sakarat. Jika tidak tahu, maka sekaratnya masih mendapatkan halangan, hidupnya dan matinya hanya seperti hewan. Lafalnya mengucapkan adalah syahadat sakarat sejati, ia syahadat sakarat. Us gumonong waluyo, jati, cern, eling mulyo maring tunggal, waluyo jati ia sejatining roso, lanjat sejatining zat pesti onone, langgeng tan kenaning oah. Zat sakarat, roh madhep, ati muji, miring nyowo, tansah nang zatullah, kurungan mas melesat, eling rogo tan rusak sukmo mulyo maha suci. Syahadat sakarat sejati adalah syahadat sakarat, menjelang, dan proses datangnya pintu kematian. Sudah nyata penuh kesempatan, hilangnya ingatan kemuliaan kepada yang tunggal. Keselamatan dan kesentosaan itu adalah sejatinya kehidupan. Tunggal sejatinya hidup, hidup sejatinya rasa, dan sejatinya rasa, dan zat sejatinya zat, pasti dalam keberadaan kelanggengan, tidak terkena perubahan. Zat sekarat roh, menghadap hati, memuji nyowo, selalu berada dalam zatullah. Sangkar mas hilang, mengingat raga tidak terkena kerusakan sukmo mulia, maha suci. Syahadat sakarat adalah syahadat atau persaksian menjelang kematian. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu ajaran Syekh Siti Jenar adalah kemampuan memadukan iradah dan kudrat diri dengan iradah dan kudrat ilahi sebagai efek kemanunggalan. Sehingga apa yang menjadi ilmu Allah, maka itu adalah ilmu diri manusia yang manunggal. Maka orang yang sudah meninggal mencapai all insan, all kamil, juga mengetahui kapan saatnya dia meninggalkan alam kematian di dunia ini, menuju alam kehidupan sejati di akhirat, untuk menyatu selamanya dengan Allah. 25. Syahadat Allah. Allah, Allah. Lebur badan, dadi nyowo, lebur nyowo dadi cahyo, lebur cahyo dadi idafi, lebur idafi dadi raso. Lebur raso dadi sirna mulih maring sejati, kari amungguh Allah kelawan kang langgeng tan kenapati. Maksudnya, syahadat Allah, Allah, Allah. Badan lebur menjadi roh, atau idhafi. Roh atau idhafi lebur menjadi rasa. Rasa lebur sirna kembali kepada yang sejati. Tinggal hanya Allah semata yang abadi, tidak terkena kematian. Syahadat paleburan diucapkan ketika menjalani keheningan atau semedi. Menyatukan diri kepada Allah, lafal tersebut lahir dari pengalaman Syekh Siti Jenar ketika memasuki rilang-rilung kemanunggalan, di mana jasad fisiknya ditinggalkan rohnya. Sesudah semua nafs dalam dirinya mengalami kasyaf,